Shalom, selamat siang saudaraku, dimanapun saudaraku berada. Kita sama-sama kembali beribadah, kembali menyatukan hati kita, kembali kita bersekutu ya di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di mana ada persekutuan, Tuhan kita hadir. Untuk itu mari saudaraku ya, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu ya Tuhan yang membuat kami hidup baik, yang membuat kami hidup benar, yang membuat kami hidup mengasihi, yang membuat kami hidup Tuhan takut akan Kau. Untuk itu mari ya Tuhan, biarkan kami ditanamkan lebih lagi akan kebenaran-kebenaran-Mu, dan biarkan Roh Kudus-Mu bekerja pakai hamba-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Dan berfirmanlah, kami mau sambut firman-Mu, berikan hikmat wahyuan ilahi lebih lagi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kembali lagi saudaraku, salam ya, dimanapun saudaraku berada. Percaya bahwa hidup kita selalu punya pengharapan. Jadi saudaraku, hari ini firmannya dari Ibrani 6, saudaraku, dari ayat 9 sampai 20. Saudaraku, kalau di sini judul perikopnya berpegang pada pengharapan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, saudaraku, harus bersabar dalam pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan kita memang tidak pernah lalai untuk menepati janji ya. Tuhan kita nggak akan pernah lalai apapun yang kita mau kerja. Saudaraku, apapun yang kita mau harapkan, apapun yang mau kita tunggu, saudaraku, kita sudah tahu bahwa Tuhan kita memang punya janji. Untuk itu, saudaraku, kita memang harus, saudaraku, sabar dalam pengharapan. Jadi kalau judul perikopnya berpegang teguh pada pengharapan, tapi di sini saya akan berikan saudaraku temanya bahwa kita bersabar dalam pengharapan. Jadi bersabar dalam pengharapan kenapa? Ya kita lihat dari firman-Nya saudaraku ya. Di sini dikatakan berpegang teguh pada pengharapan. Ya, Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik pada saudaraku, bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Jadi saudaraku, ingat di sini, kalau dari ayat ini saya akan terus langsung, saudaraku, dikatakan di sini kita punya sesuatu yang lebih baik ya saudaraku, dan yang mengandung keselamatan. Kalau dibilang yang mengandung keselamatan berarti saudaraku bukan mencelakakan, bukan sesuatu yang membuat hidup kita ke depannya akan lebih buruk ya saudaraku. Kalau mengandung keselamatan berarti apa yang akan kita harapkan, kita tunggu, itu berarti benar-benar memang tidak mengecewakan. Untuk itu saudaraku harus benar-benar memang mau saudaraku ya belajar, mau saudaraku juga mau mengimani dan berharap, itu harus kita benar-benar nantikan saudaraku. Jadi maksudnya gini, berharap itu harus benar-benar ada, maksud saya gitu, ada di dalam kita semuanya. Karena kalau udah nggak punya pengharapan, ya berarti sudah nggak ada lagi yang ditunggu. Jadi saudaraku ingat di sini, karena yang mengandung keselamatan berarti akhir dari apa yang kita harapkan itu nanti akan membawa hidup kita selamat. Jadi bukan hanya mendapatkan segala sesuatu, tapi keselamatan itu yang akan kita peroleh. Ya tentu apapun yang kita dapatkan akan membuat hidup kita lebih baik ya. Di sini dikatakan ya, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kamu ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian apa yang dijanjikan Allah. Jadi di sini saudaraku ya, jadi siapa yang bersabar ya saudaraku dapat bagian ya, di mana-mana kalau sabar dapat bagian. Tetapi di sini jelas saudaraku firman ini, mari saudaraku kita lihatin terus ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya.
Ya, katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian utusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan dan terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudaraku hari ini memiliki pengharapan, ya, semua orang harusnya memiliki pengharapan, saudaraku, ya, harusnya memiliki hidup yang percaya, bukan hanya saudaraku yang menunggu yang dikatakan tidak beraktivitas, menunggu yang dikatakan tidak ada reaksi, tidak ada perbuatan, itu salah. Jadi Tuhan punya janji. Kalau tadi ayat pertama sudah saya garis bawahi bahwa kita ini saudaraku benar-benar ya punya sesuatu yang akan datang, ya saudaraku, ya, yang menyelamatkan. Jadi kita memiliki sesuatu ya yang nanti akhirnya menyelamatkan kita. Jadi dari mana saudaraku bisa tahu bahwa kedepannya nanti enggak kecewa, kedepannya nanti bisa berhasil, bisa mendapatkan apapun yang kita harapkan itu. Ya kalau kita sendiri memang tidak punya action, saudaraku, ya, kita hanya mungkin bertindak menurut kemauan sendiri, keinginan sendiri, atau mungkin bahkan tidak bekerja sama dengan Tuhan. Saudaraku, siapa yang akan bisa mengabulkan? Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang mengabaikan Tuhan. Ya, kebanyakan orang tidak memperdulikan bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu, bahwa Tuhan itu mau buat sesuatu di depan kita. Ya, ke depannya Tuhan justru akan membuat segala sesuatunya lebih indah, lebih baik, tidak mengecewakan, bahkan menyelamatkan, bahkan juga saudaraku hidup kekal. Nah, di situ orang-orang percaya harusnya lebih berharap kepada Tuhan dibanding kepada pengertian sendiri. Ya, harusnya saudaraku lebih memacu justru ke Tuhan. Jadi bagaimana saya bisa mencapai? Ya, kenapa kalau di sini dikatakan, ya, ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi pengharapan itu sauh, saudaraku, yang kuat, dibilang ya seperti alat yang untuk mengambil. Jadi saudaraku, kalau kita mau ambil sesuatu atau mungkin kita mengharapkan sesuatu, terus kita nggak punya alat untuk mengambil, bagaimana saudaraku ya bisa itu nyampe kepada kita? Makanya kalau kita dibilang bersabar dalam pengharapan, saudaraku, memang benar di situ ketekunan itu juga diuji. Ya, perjuangannya juga diuji. Semua yang kita kerjakan itu diuji. Tetapi di situ juga dikatakan, ya, tadi saya melihat dari sini, ya saudaraku, ya, kalau Tuhan ya bisa dibilang di sini, saudaraku, ya, ada ya saudaraku, nggak mungkin ya Tuhan lupa ya pekerjaan apa yang kita kerjakan, karena di sini supaya kita tahu bahwa orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan yang mengerjakan, karena yang memiliki pengharapan berarti dia mengerjakan. Karena banyak orang ya biasanya yang nggak bisa berharap, nggak sabar, itu memang nggak mengerjakan. Tetapi orang yang mengerjakan pasti dia akan bertahan, ya, pasti dia akan menunggu, ya, karena di sini dari ayat 10 dikatakan Allah, ya, sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Jadi Tuhan nggak lupa, saudaraku. Jadi jangan kira Tuhan itu lupa dengan apa yang kita kerjakan. Jangan kira bahwa Tuhan itu nggak mengerti apa yang kita lakukan, ya saudaraku, ya. Karena di sini, ya saudaraku,
bukan berarti kalau dibilang berharap itu ada kesan lama. Kalau berharap itu ada kesan tidak terjadi atau mungkin masih sulit terjadi atau mungkin masih jauh atau belum pasti. Banyak orang mungkin merasa kenapa nggak sabar karena memang itu belum pasti. Tapi ngertikah kita bahwa Tuhan kita sebenarnya bukan Tuhan yang nggak adil, tapi Tuhan kita Tuhan yang maha adil. Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan ya saudaraku ya. Karena di sini kalau diteliti betul di sini sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi saudaraku, di sini supaya kita tahu kalau kita ini berharap sama Tuhan, kadang-kadang gini, apa yang kita lakukan dalam pelayanan, apa yang kita lakukan dalam hidup kita, apa juga yang kita lakukan, saudaraku, ya dalam pelayanan-pelayanan, ya banyak orang saudaraku, kenapa harus mendukung, kenapa harus melakukan sesuatu, ya katakanlah gereja atau pelayanan atau hamba Tuhan. Kadang-kadang saudaraku berpikir itu Tuhan nggak melihat. Saudaraku di sini apapun yang kita kerjakan Tuhan lihat asal kita masih tertuju kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan melihat apa yang kita kerjakan ya saudaraku ya. Kemana arahnya kalau kita nggak kepada Tuhan, kita harus mengarahkannya kepada Tuhan. Jadi kita tahu saudaraku bahwa nanti bahwa apa yang kita kerjakan itu memang Tuhan benar-benar melihat. Tuhan itu memang benar-benar menunjukkan apa yang dijanjikannya. Tuhan akan membuktikan apa yang Dia mau lakukan sesuatu buat kita ya saudaraku ya. Kenapa? Karena di sini benar-benar supaya kita sungguh-sungguh ya saudaraku, kalau dibilang di sini agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi saudaraku di sini orang yang benar-benar mengerjakan dengan memandang Tuhan, saudaraku berharap sama Tuhan, saudaraku di sini akhirnya mendapat bagian. Jadi kalau saudaraku mungkin dukung pelayanan, saudaraku mungkin juga melayani sendiri atau bahkan mungkin juga mendukung orang lain, saudaraku, kita bisa tahu, saudaraku ya, nantinya apa yang Tuhan akan nyatakan yang tadinya baru berupa janji, tapi karena kita terus berharap Tuhan bukan nggak adil, tapi Tuhan itu adil, saudaraku akan melihat apa yang dijanjikan itu dibuktikan. Karena di sini akan dapat bagian. Jadi kalau saudaraku sungguh-sungguh mengerjakan, tidak lamban dan saudaraku ya tidak berhenti, memang terus mengerjakan, namanya orang berharap ya. Kalau orang berharap itu mengerjakan terus. Jadi apa yang saudaraku kerjakan hari ini? Oh saya mau dukung dalam doa, oh saya mau dukung dalam apapun itu saudaraku. Itu benar-benar kalau kita mengerjakannya dengan benar saudaraku nanti akan lihat apa janji Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku tidak mengharapkan kepada manusianya, tetapi saudaraku mengharapkan kepada Tuhan. Sehingga kalau saudaraku mengerjakannya, bukan lambat-lambat. Jadi kalau saudaraku hari ini diingatkan, jangan lambat-lambat. Kalau untuk dukung pelayanan, jangan diperlambat, saudaraku. Kerjakan dengan cepat. Harapan kita kawan kepada Tuhan. Jadi kalau saudaraku mau mengerjakan sesuatu, jangan melihat, dan akhirnya saudaraku itu bisa melewati yang harusnya Tuhan izinkan. Ya, kadang-kadang kita berlambat-lambat. Dan berlambat dalam hal apa, saudaraku ya? Untuk melayani nggak bisa nunggu, saudaraku ya. Untuk mendukung nggak bisa nunggu. Apalagi doa, saudaraku. Kadang-kadang doa, ya doa jam berapa, saudaraku? Doanya juga jam berapa. Ya, saudaraku, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau udah ke Tuhan, saudaraku, harapan kita ke Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Jangan berlambat-lambat. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jangan diulur-ulur, saudaraku. Benar kalau mungkin, wah ini jam 1 harus berdoa, ini jam 2 harus berdoa. Kerjakan saja sedapat-dapatnya, saudaraku, kerjakan. Oh saya harus berbuat ini, saudaraku. Apa yang saudaraku harus berbuat? Kerjakan saja. Jadi jangan diulur, jangan dilambatkan. Karena pekerjaan Tuhan tidak bisa dilambat-lambatkan. Kenapa, saudaraku ya? Saya sendiri ya sudah sering menyaksikan, bahkan saya juga mengalami bagaimana saudaraku mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kadang, oh saya harus berangkat pagi-pagi sekali atau bahkan tengah malam. Saudaraku, mungkin juga saya harus jalan terus.
Saudaraku, itu benar-benar memang nggak bisa lambat-lambat. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita namanya merebut jiwa, mau menyelamatkan orang, dan kita mengerjakannya lambat. Kita mau merebut jiwa, mengerjakannya lambat. Saudaraku, mau apapun, kalau saudaraku mengerjakan lambat bisa telat. Ya, dalam banyak hal. Kalau saudaraku berlambat-lambat akan bisa telat. Jadi orang yang berpengharapan di sini, saudaraku ya, sabarnya untuk apa, saudaraku? Untuk menanti janji Tuhan. Tapi untuk mengerjakannya cepat. Ya, untuk mengerjakannya cepat, karena di sini dikatakan ya, saya akan ulang ya saudaraku, saya akan baca ulang dari ayat 9-nya. Tetapi ya saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Saudaraku, kami yakin yang akan memiliki keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sebab sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang nih. Jadi oleh pelayanan ya kepada orang-orang kudus sampai sekarang, berarti berjalan terus, saudaraku ya. Dikatakan di situ, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi pengharapan sudah menjadi milik yang pasti sampai akhirnya. Kenapa ya saudaraku? Kalau di sini ditunjukkannya apa yang kita kerjakan itu kita tunjukkan ya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sekalipun kita mendukung manusia, sekalipun yang kita dukung mungkin bentuknya hanya manusia, tetapi semua kita tunjukkan kepada Tuhan. Yang didukung harus tertuju kepada Tuhan, yang mendukung juga kepada Tuhan, dan gak boleh berlama-lama karena di sini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan ya, menunjukkan kesungguhan ya, kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Dan sudah kulihat di sini, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi saudaraku, di sini akhirnya kalau kita mengerjakan juga tepat waktu, dan apa yang kita kerjakan itu ya ditunjukkan kepada Allah, lalu benar-benar dikerjakan terus ya. Bahkan saudaraku di sini ya sambil melihat Tuhan mengerjakannya juga terus, tidak telat, tidak terlambat, tidak berlambat-lambat, tapi dikerjakan supaya apa saudaraku? Karena dari pengharapan itu, supaya itu kepastian itu digenapi, karena itu merupakan kepastian. Jadi orang yang berharap itu sudah pasti saudaraku, sudah pasti dapat bagian. Jadi kalau saudaraku nggak merasakan pasti, udah berharap ya saudaraku, di sini kalau kita mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah, berarti tidak telat. Jadi kalau saudaraku mau mengerjakan pekerjaan Tuhan atau mau mendukung pelayanan, lalu saudaraku tidak apa ya, saudaraku tidak mau tidak bisa menepati waktu, atau saudaraku tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau saudaraku mengikuti perintah Tuhan, mengerjakannya juga tidak berlambat-lambat, bahkan juga tidak saudaraku ya tidak semau-maunya sendiri, tapi benar-benar mengikuti apa kata Tuhan. Di situ ada kepastian dan ada bagian yang dari Tuhan. Kenapa kita tidak menuju kepada manusia, saudaraku ya? Apa yang kita kerjakan itu kita tujukan kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan itu kita dukungkan itu. Jangan saudaraku melihat manusia. Ya, kalau saya melihat manusia, saudaraku nggak bisa melayani. Kenapa? Karena manusia nggak bisa diharapkan untuk jadi seperti apa, itu nggak mudah, saudaraku ya. Tapi kalau kita melihat ke Tuhan, disinilah yang dibilang pengharapan, saudaraku. Jadi kalau pengharapan itu nggak ngelihat, belum dilihat, tetapi percaya. Jadi diharapkan terus, diharapkan terjadi, diharapkan pasti. Dan inilah saudaraku, kalau dibilang pengharapan itu seperti sauh, saudaraku, dan ada kepastiannya. Berarti orang yang percaya sama Tuhan dan terus berharap sama Tuhan, di situ ada alat untuk menerima. Maksud saya gini, ada kepastian untuk menerima, ada alat untuk menerima, dan ada bagian untuk menerima. Jadi kalau kita mau melayani, apapun yang kita kerjakan, kita mau dukung, kita mau lakukan, lihatlah kepada Tuhan, kita tujukan kepada Tuhan, kita arahkan kepada Tuhan, sehingga kita tidak merasa, maksud saya gini, tidak merasa
tidak perlu, tetapi penting kalau kita lakukan untuk Tuhan itu cepat dan penting. Jangan saudaraku berlambat-lambat sehingga apa yang kita kerjakan harusnya bisa membawa bagian buat kita, bahkan juga mungkin buat pekerjaan Tuhan yang dinyatakan, jadinya ya tidak tepat, saudaraku ya. Padahal kita itu kalau tepat melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan, udah pasti bagian itu untuk kita. Jadi dengan mengerjakan, maksud saya gini, melayani dengan apa yang kita kerjakan itu maksudnya di sini saudaraku, kalau kita mengerjakannya sesuai ya saudaraku ya, karena di sini ditujukan hanya kepada Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan hanya kita bawa, ya pokoknya semua hanya Tuhan yang melihat. Lalu kita sungguh-sungguh, kita mengerjakannya tidak lambat-lambat, tepat waktunya, kita kerjakan dengan benar. Saya percaya saudaraku, apa yang kita kerjakan, Tuhan udah menjanjikan, di situ ada keselamatan, di situ ada kepastian, di situ ada bagian kita. Kenapa? Karena kita mengerjakan terus sambil berharap. Kita melakukan terus sambil berharap. Kita mendukung terus sambil berharap. Ya, terus saudaraku. Kenapa? Karena itu udah pasti ada bagian-bagian kita. Jadi jangan saudaraku berlambat-lambat. Kenapa? Supaya bagian kita ada. Jadi supaya apa yang menjadi bagian kita itu benar-benar terjadi. Ya, jadi kalau saudaraku mau apa yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, baik mungkin saya mendukung dalam hal ini, dalam mendukung ini, atau saya mengerjakan ini, pokoknya yang kita kerjakan benar-benar kita tujukan kepada Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan saya, pasti Tuhan mengerti, mengenal saya, dan Tuhan gak lupa apa yang saya kerjakan. Saudaraku, majulah terus di dalam Tuhan dengan mengerjakan ya yang sungguh-sungguh. Apa perintah Tuhan itu? Apa yang Tuhan kehendaki itu, dan kita mengerjakannya dengan benar. Ya, jangan berlambat-lambat, tepat waktu. Kenapa? Kalau telat, saudaraku, sudah ada saudaraku perumpamaan 10 gadis-gadis. Ya, jadi kalau saudaraku mau dukung pelayanan seperti itu juga. Saudaraku mau melayani, jangan nunggu pensiun. Saudaraku kadang-kadang, gini, saya mau mendukung kalau begini, saya mau mendukung kalau begini. Maaf saudaraku, itu sama saja kalau perumpamaan yang 10 gadis-gadis itu, saudaraku, itu bicara karena telat. Kalau telat nggak dapat pintu, kalau telat nggak dapat bagian di sini, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau mengerjakan sesuatu, tujukan kepada Tuhan, lakukan dengan cepat. Jangan berlambat-lambat. Kenapa? Waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Nah, kalau kita kadang mengulur-ulur, nanti aja kalau mau melayani, udah pensiun, nanti kalau melayani udah banyak duit, nanti kalau dukung, kalau udah berlimpah-limpah, saudaraku, kapan kita mau dukung? Ya. Pekerjaan itu dikerjakan dengan cepat. Melayani nggak bisa berlambat-lambat ya. Untuk itu kita yang benar-benar berharap sama Tuhan, tujukanlah semua yang kita kerjakan itu hanya kepada Tuhan. Sehingga kita benar-benar tahu bahwa apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah nggak adil. Bahwa Tuhan pasti menepati janji. Bahwa Tuhan pasti memberi bagian-bagian kita. Jadi maksud yang pertama ini, saudaraku, supaya kita tahu apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan nggak boleh berlambat-lambat. Saudaraku, tujukanlah kepada Tuhan semuanya, supaya saudaraku mengerjakannya tepat waktu, dan akhirnya saudaraku benar-benar tidak ditutup pintu Tuhan. Jadi jangan saudaraku menurut saya. Maaf saudaraku, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita kerjakan itu berkenan sama Tuhan apa enggak, waktunya tepat apa enggak, sehingga pintu sampai ditutup. Jadi akhirnya gadis-gadis yang bijaksana masuk ke pintu, dapat pintu, tetapi yang bodoh nggak dapat pintu. Jadi kalau kita berlambat-lambat sama seperti yang bodoh. Kenapa? Karena mengerjakannya menurut ya keinginan sendiri, suka-suka sendiri. Akhirnya berharap pun sama Tuhan nggak dapat bagian, telat. Ya, karena telat, saudaraku. Tapi kalau kita berharap dan kita mengerjakan terus dengan tertuju pada Tuhan, nggak berlambat-lambat, kepastian ada, bagian juga ada, ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Saudaraku, tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Maksudnya apa? Ya Tuhan, siapa yang menyamai Tuhan?
Ya, siapa yang menyamai Tuhan, saudaraku ya? Kalau kita udah sama Tuhan berarti udah yang paling tinggi. Kalau udah sama Tuhan berarti udah paling mentok. Untuk itu kalau sama Tuhan ya titik, saudaraku, jangan masih koma ya. Kalau udah sama Tuhan itu udah yang terakhir karena Tuhan itu udah segala-galanya. Tapi banyak orang yang melihat biasanya, yang saya lihat maksud saya gini, kalau ke Tuhan biasanya udah menjerit banget. Kalau udah ke Tuhan biasanya udah kepepet banget. Kalau udah ke Tuhan biasanya udah lemah, udah hancur banget. Nah itu biasanya minta dukungan doa kemana-mana, saudaraku ya, minta ini itu, dan benar-benar saudaraku yang dipusingkan hanya manusia ya. Dan disinilah letaknya saudaraku ya, orang-orang yang tidak berpengharapan sama Tuhan. Maka itu kalau saudaraku berpengharapan sama Tuhan, kita tidak bisa melihat kepada manusia, tetapi yang kita lihat adalah Tuhan. Yang kita harapkan adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang maha ya di atas segalanya. Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Saudaraku, ini perkataan ini bisa dibilang saudaraku kalau mau memberkati berlimpah-limpah dan akan menjadikan sangat banyak, sementara anak aja belum punya. Di sini saudaraku, orang percaya sungguh ditekan imannya, sungguh ditekan pengharapannya. Apakah masih percaya? Apakah masih sungguh-sungguh? Apakah masih berharap? Apakah masih benar-benar melakukan ya? Jadi kalau saudaraku berharap ya harus melakukan. Karena kebanyakan gini saudaraku, berharap sih masih, tapi udah nggak mengerjakan lagi. Ya, lihat Tuhan masih, tapi nggak melakukan apa-apa lagi. Ingat yang pertama tadi saya bilang saudaraku ya, jangan berlambat-lambat. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, saudaraku kerjakan, saudaraku ya lakukan. Ya supaya saudaraku dapat kepastian bagian itu di dalam Tuhan, yaitu yang mengandung keselamatan. Jadi tidak dilewatkan. Nah, di sini saudaraku kalau udah dikatakan saudaraku ya, Tuhan itu lebih tinggi dari semuanya. Bahkan saudaraku, apa yang dikatakan kepada Abraham memang di luar dari pikiran manusia. Jadi kalau Tuhan yang ngomong, saudaraku, nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang ngomong udah pasti. Kalau Tuhan yang ngomong walaupun belum kita lihat, udah pasti akan digenapi. Jadi kalau saudaraku memandang Tuhan, kalau saudaraku melihat Tuhan apapun yang kita kerjakan, saudaraku akan lihat yang namanya kepastian tadi. Saudaraku juga akan lihat namanya keselamatan yang kita terima, bagian yang kita terima, kepastian itu ada. Kenapa? Karena kita memang berharap dan mengerjakannya. Ya, maksud saya gini, berharap ya saudaraku, tertuju juga kepada Tuhan dan mengerjakannya juga memandang Tuhan dan dikerjakan terus, tidak berlambat-lambat. Di situ saudaraku ya, iman itu bekerja dan pengharapan itu juga terus ada ya saudaraku ya. Katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Abraham bisa mendapatkan apa yang dijanjikan dan pada saat itu belum melihat apa-apa loh saudaraku untuk menjadi banyak, bahkan untuk berlimpah-limpah, saya rasa waktu Tuhan menyampaikan itu belum terjadi apa-apa. Waktu Tuhan menyampaikan belum ada apa-apa yang dilihat saudaraku ya. Dan kalau kita benar-benar saudaraku ya di sini belajar dari apa yang dinyatakan kepada Abraham dan kita sampai hari ini bisa lihat bahwa Tuhan benar-benar melakukannya kepada Abraham dan menepatinya pada Abraham. Saya percaya saudaraku, orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan dan menunggu janjinya dengan sungguh-sungguh, saudaraku, Tuhan pasti akan memperlihatkan apa yang kita kerjakan itu. Ya, Tuhan akan menunjukkan bagiannya, Tuhan akan menunjukkan kepastiannya, Tuhan akan menunjukkan keselamatan, bahkan Tuhan juga akan menunjukkan ya apa yang kita harapkan sampai hari ini ya saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak akan menepati janji sehingga saudaraku ya nggak sabar ya. Saudaraku akhirnya lari, akhirnya saudaraku mengerjakan sendiri atau bahkan saudaraku ya lambat-lambat saudaraku ya. Semuanya itu menurut pikiran manusia. Kalau saudaraku menurut Tuhan, saudaraku percayalah. Ya, karena di sini dibilang penurut-penurut ya. Di sini agak ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka ya yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Supaya kita menjadi ya, jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut saudaraku ya,
yang oleh iman dan kesabaran. Ya, menjadi penurut-menurut yang oleh iman dan kesabaran, dan akhirnya dapat bagian. Saudaraku, maukah kalau yang kita kerjakan itu ada upahnya? Maukah saudaraku kalau apa yang kita lakukan, kita melihat hasilnya? Apakah saudaraku nggak puas kalau akhirnya bisa melihat sesuatu dari apa yang kita lakukan? Ya saudaraku, di sini secara dunia pun kalau kita mendapat upah itu puas. Kalau kita mendapatkan ketepatan janji-janji, bahkan apa yang kita harapkan itu digenapi, terjadi, saudaraku, itu tentu kita akan sukacita. Maka itu kalau sama Tuhan juga, saudaraku, kita ini harus tahu bahwa Tuhan kita udah pasti, Tuhan kita bukan manusia, Tuhan kita lebih tinggi dari semuanya. Jadi percayalah, berharaplah kepada Tuhan, terus kerjakan dengan memandang Tuhan, tertuju kepada Tuhan, dan kita lihat apa yang dijanjikan Tuhan, yang benar-benar, saudaraku, yang menjadi penurut-penurutnya, saudaraku, tidak lamban mengerjakannya, saudaraku, ya. Saudaraku, pasti ada bagiannya. Jadi di sini kita lihat ya dari Abraham, ternyata Tuhan kita itu iya dan amin. Dan di situ orang-orang percaya lebih bangkit lagi, orang percaya lebih sungguh-sungguh lagi, orang percaya lebih berharap lagi. Jadi walaupun susah tapi tetap sabar, walaupun keadaannya enggak baik, saudaraku, tetap sabar. Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti menyelamatkan saya, Tuhan pasti mengerti apa yang saya kerjakan. Jadi kalau saudaraku hari ini mau mengerjakan apa, saudaraku, jangan berlambat-lambat. Saudaraku, mau melayani siapa, jangan berlambat-lambat. Mau buat apa, jangan berlambat-lambat. Kalau itu tertuju kepada Tuhan, kalau itu pekerjaan Tuhan atau pelayanan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, jangan berlambat-lambat, dan percayalah dengan memandang Tuhan, kita akan menerima janji upah-upah yang akan diberikan kepada kita, ya saudaraku, ya. Dan di sini lihat ya saudaraku, siapa yang punya iman, saudaraku, siapa yang berharap, saudaraku, tentu memang kadang-kadang menurut dunianya udah kayak nggak layak, ya saudaraku, menurut dunianya kayaknya ya udah malu, menurut dunianya kayaknya ya udah kelamaan. Tapi siapa yang percaya tentu tidak berpikir demikian. Orang yang percaya dia akan yang ditunggu hanya gini, Tuhan pasti menepati. Yang ditunggu hanya janji Tuhan. Nggak bilang begini, oh udah tua, malu, mungkin kelamaan, atau apapun itu ucapan-ucapan itu. Saudaraku, orang yang mengerjakan nggak akan mengatakan seperti itu. Tetapi orang yang berharap, dia akan mengatakannya begini, saudaraku, aku percaya Tuhan menggenapi. Aku percaya Tuhan janji. Aku percaya Tuhan memberikan bagian. Aku percaya Tuhan adil. Nah, itu orang yang mengerjakan. Tapi orang yang nggak mengerjakan tentu akan berpikir, lama sekali ya, kok nggak dijawab, ya udah tua, malu, bahkan ya udah doa berapa tahun. Saudaraku, ini orang yang kurang sabar, sehingga belum lihat hasilnya udah nyerah, belum lihat buktinya udah mundur, ya belum mengerjakan apa-apa, ya udah patah semangat. Sehingga saudaraku nggak lihat janji Tuhan. Kenapa? Memang belum waktunya. Saudaraku, nggak lihat apa yang Tuhan mau tepatkan kepada kita, apapun itu. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Padahal Tuhan sendiri yang akan menunjukkan, bukan manusia. Tetapi sering kita mengharapkan manusia yang akan menunjukkan. Ya, saudaraku, siapa kita ya? Kalau saudaraku mau berharap Tuhan yang melakukannya, ya saudaraku harus benar-benar ya sabar. Kenapa? Karena apa yang akan diberikan itu, saudaraku, benar-benar bukti dari pengharapan kita. Apa yang diberikan itu, ya itulah saudaraku, kesabaran kita. Akhirnya ada bukti, ya, dengan kita mengerjakan terus, dengan kita melakukan dengan tekun, dengan nuruti perintah-perintah Tuhan, saudaraku, kita akhirnya bisa melihat, ya. Kenapa? Karena di sini ya sudah kita lihat, ya saudaraku, kalau udah tertulis, dan sampai hari ini bagaimana orang-orang yang percaya, bagaimana orang-orang yang bersama dengan Tuhan itu, saudaraku, lihat akhirnya apa yang Tuhan janjikan jadi nyata. Ya, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian utusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Dan saudaraku, ya di sini ya kita lihat, saudaraku, ya kita perhatikan, kalau
Ternyata Tuhan itu yang sudah mengikatkan dengan sumpah. Jadi saudaraku, kita sumpah bukan dengan janji, itu maksudnya bukan hanya dengan manusia, tetapi janji di sini dengan Tuhan ya saudaraku ya. Janji di sini yang melakukan Tuhan, bukan kita. Jadi yang berjanji Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberkati, Tuhan berjanji untuk menggenapi, Tuhan berjanji untuk memberi bagian itu. Jadi Tuhan udah bersumpah. Jadi yang disumpah di sini lebih tinggi, bukan saudaraku, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri, ya Tuhan sendiri. Untuk itu, saudaraku, maukah saudaraku menjadi orang yang percaya hanya waktu mengerjakan itu hanya tertuju kepada Tuhan? Mau kalau saudaraku, kalau orang percaya itu mengerjakan apapun itu tertuju kepada Tuhan. Jangan saudaraku udah percaya tetapi yang dikerjakan selalu tertuju kepada manusia. Akhirnya bersungut-sungut, marah-marah. Ya saudaraku, mungkin dukung pelayanan, memberi persembahan atau melayani. Banyak orang mungkin melayani, oh ya gak dapat upah, melayani gak dapat PK, atau bahkan juga mendukung mungkin kecewa, atau apa yang dilakukan itu gak sesuai. Kenapa? Karena yang dilihat manusia. Padahal semua itu harus ditujukan kepada Tuhan, sehingga kita yang dapat bagian. Jadi kalau kita tujukan apapun yang kita kerjakan itu ya kepada Tuhan, saudaraku ya, kita dapat bagian. Ya, kita punya alat untuk mengambil karena kita berharapnya sama Tuhan, bukan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Jadi siapa yang hari ini melihat Tuhan saja, kalau saudaraku mau melakukan sesuatu karena menuruti perintah Tuhan, karena kita melihat Tuhan. Kalau kita mau melayani karena kita mau melihat Tuhan. Kalau kita mau dukung juga kita mau lihat Tuhan. Saudaraku, apapun yang kita kerjakan karena kita melihat Tuhan dan kita melakukannya tertuju pada Tuhan. Dan untuk kita sendiri, bukan untuk semata-mata orang yang kita dukung. Ya, bukan untuk orang, tetapi untuk Tuhan dan Tuhan untuk kita. Ya, saudaraku, ingat di situ ya. Jadi jangan saudaraku melihat manusia sehingga saudaraku memperlambat atau saudaraku mungkin ya bisa dibilang saudaraku ya melakukannya tidak sungguh-sungguh ya. Karena di sini dikatakan ya saudaraku ya, kalau dibilang Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Jadi Allah yang telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan untuk kuat, yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Sebenarnya adanya di depan kita, saudaraku, tapi untuk menjangkaunya itu masih perlu sabar, perlu terus berharap, saudaraku ya. Tuhan taruh depan kita. Kalau ngomong janji kan berarti taruh depan, saudaraku ya. Oh nanti akan begini, nanti akan begini. Ya itu taruh di depan. Jadi yang ditaruh di depan apa? Janji justru. Jadi setiap kita yang mau melakukan sudah Tuhan taruh di depan kita oleh janji. Maksud saya gini, janji Tuhan. Jadi kalau kamu begini, nanti begini. Kalau kamu begini, nanti begini. Dan apapun yang kita kerjakan di depan, itu Tuhan sudah menaruh. Ya, Tuhan taruh di depannya, jadi di depan kita semua. Jadi kalau saudaraku mau tekun, saudaraku mau melayani, saudaraku mau melakukan apapun juga itu, saudaraku ya, saudaraku benar-benar lihat bahwa Tuhan sudah meletakkan di depan kita janji. Ya, apa janjinya? Ya kita nggak tahu, sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kalau pengharapannya dapat apa? Ya Tuhan pasti akan menepati itu. Jadi untuk itu saudaraku, orang-orang yang percaya, orang yang berharap, sabar, kerjakanlah terus saudaraku, dan lihatlah Tuhan, tujukanlah kepada Tuhan, karena disitulah janji itu diletakkan Tuhan di depan kita semuanya. Ya, jadi setiap kita ngerjakan ini, oh di depan kita sudah ada janji Tuhan. Ingat saudaraku ya, saya mau melayani, di depan kita udah ada janji Tuhan. Ya kenapa? Karena firman Tuhan sudah tertulis. Jadi apapun yang tujukan, oh ya saya takut melayani. Kalau saudaraku mau melayani, malaikat Tuhan udah di depan kita. Ya saya mau memberi, Tuhan sudah menjanjikan. Ya di depan kita berlipat kali ganda. Dan kalau saudaraku, saya mau percaya bahwa Tuhan mau begini, Tuhan mau mengerjakan ini, Tuhan mau buat saya seperti ini. Ya Tuhan akan memberi saya berlimpah-limpah, berketurunan, bahkan banyak. Siapa yang hari ini bisa percaya bahwa Tuhan itu menjanjikan di depan kita semua, buat orang yang mau berharap, buat orang yang mau percaya, buat orang yang mau mengerjakan dengan tekun. Ya, buat orang juga yang mau bersabar, Tuhan meletakkan janji di depan kita. Nah itu saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku lihat manusia, saudaraku kecewa. Tapi lihatlah. Ya, jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, lihat Tuhan dan lihat janjinya. Yang kita lihat janji Tuhan. Ya, mau melayani, yang kita lihat janji Tuhan. Ya, mau apapun yang kita kerjakan, yang kita lihat janji Tuhan.
ya, bahwa Tuhan akan memberi bagian kepada saya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan nomor satu, mengandung keselamatan. Ya, saudaraku, kepastian, saudaraku ya. Bahkan ada bagian yang akan kita beroleh. Ada bagian yang akan kita terima. Ya, saudaraku, kenapa? Seperti Abraham, ya, akhirnya mendapatkan bagiannya ya. Dan sampai hari ini, ya, bagian, ya, bahkan dibilang bukan bagian lagi kalau Abraham, bapak orang beriman. Saudaraku, maukah menjadi orang yang pertama menerima berkat Tuhan? Maukah menjadi orang yang pertama menerima janji Tuhan? Kenapa? Karena saudaraku takut kepada Tuhan, karena saudaraku tidak berlambat-lambat, karena saudaraku melakukan perintah-perintahnya dan melakukan dengan tepat, saudaraku ya. Kenapa? Kalau nggak boleh lambat-lambat, karena saudaraku itu juga nggak, maksud saya nggak nyampe atau nggak berkenan. Jadi kalau saudaraku lambat-lambat bisa nggak berkenan. Kalau saudaraku ulur-ulur tambah nggak berkenan lagi. Kenapa? Karena itulah orang yang nggak ngerti, artinya bodoh. Kalau orang yang mengerti lebih cepat melakukan, kita sudah tahu janji Tuhan apa di depan kita. Ya, lebih sungguh-sungguh melakukan, kita udah tahu apa yang Tuhan janjikan di depan kita. Nah itu saudaraku, jadi lihat janji di depan kita. Janji Tuhan udah taruh depan kita, Tuhan udah sumpah dengan orang-orang yang mengerjakannya. Jadi kalau saudaraku, janji itu diberikan udah dengan sumpah Tuhan kita yang melakukannya. Jadi kalau saudaraku mengerjakan tertuju kepada Tuhan, ada janji di depan kita. Ya, amin ya saudaraku ya. Dari sini saudaraku kita lihat ya saudaraku, supaya karena di sini pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir, ya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini benar-benar ada satu bukti. Tuhan kita udah merintis lebih dulu ya. Dan kita tinggal mengikuti saja. Ya, kalau Abraham sudah merintis dulu, Tuhan Yesus sudah mengerjakan. Ya saudaraku, artinya tinggal kita mengikuti. Jadi kita itu sebenarnya bukan yang pertama. Yang pertama tetap orang yang lebih dulu beriman. Ya, yang benar-benar yang pertama tetap Tuhan. Kita ini tinggal mengikuti saja. Jadi kesimpulan dari firman siang hari ini, saudaraku, belajarlah mengerti ya bahwa orang-orang yang berharap dengan sabar kepada Tuhan dan apapun yang dilakukannya dengan tekun, ya tertuju kepada Tuhan, saudaraku, di situ mengandung keselamatan. Janji Tuhan nomor satu mengandung keselamatan, kepastian. Bahkan orang yang mengerjakannya dengan peraturan, kalau dibilang dengan perintah-perintah Tuhan, artinya saudaraku tidak berlambat-lambat. Ya, tepat waktunya. Saudaraku, upahnya sudah ada. Bagiannya sudah ada. Dan percayakah kalau saudaraku, orang yang benar-benar mengerjakannya itu pasti akhirnya menerima kegenapannya. Ya, menerima janji Tuhan. Ya, kenapa? Sebenarnya itulah yang Tuhan mau buktikan. Nih, buat setiap yang mengerjakan, di depan udah ada janji. Buat setiap yang melakukan, bahkan yang nurut dengan perintah-perintah Tuhan, udah ada janjinya. Jadi sebenarnya saudaraku, Tuhan udah lebih dulu meletakkan itu di depan kita. Untuk itu siapa yang mau melakukan perintah Tuhan, yang mau nurut sama Tuhan, tidak berlambat-lambat, tidak memperlambat, bahkan saudaraku mau mengerjakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan tertuju kepada Tuhan, akhirnya bagian itu menjadi milik kita. Jadi jangan bodoh ya saudaraku, karena lambat-lambat itu bicara kebodohan. Ya, waktunya nggak keburu, waktunya nggak tepat, sehingga itulah yang akhirnya tidak mendapatkan upah, nggak dapat bagian. Karena apa, saudaraku? Karena tidak sabar atau bahkan tidak cepat juga. Jadi nggak sabar salah juga, saudaraku. Kalau nggak cepat juga salah. Jadi di sini harus tepat, ya. Jadi tidak kecepatan juga tidak kelambatan, tapi tepat karena mengikuti peraturan, perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi kalau saudaraku di sini diingatkan akan janji Tuhan, saudaraku, mari kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mari kita bekerja menurut peraturan Tuhan, kita bekerja sesuai dengan perintah Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, dan kita bisa melihat hasilnya sesuai dengan janji-janji Tuhan. Ya, saudaraku ya. Jadi hidup orang-orang percaya memang belum melihat, tetapi akhirnya melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Untuk itu, mari saudaraku, kita tekun, kita juga sabar dan tetap tertuju pada Tuhan, supaya apapun yang kita harapkan, Tuhan nyatakan lewat iman kita, lewat pengharapan kita, lewat juga kesabaran kita. Jadilah
penurut Kristus yang Tuhan akhirnya berkenan kepada apa yang kita buat. Jadi maksudnya gini, Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan karena apa? Karena kita mengerjakannya sesuai dengan perintah Tuhan. Mari saudaraku ya, semuanya mengerjakan dan tetap tekun, tetap berharap, tetap sabar bahwa kita bekerja itu nggak sia-sia. Kita tekun nggak sia-sia. Kita apa yang kita kerjakan untuk melayani, untuk apapun itu ada janji Tuhan di depan kita. Dan Tuhan pasti akan membuktikan buat siapa yang sabar menunggu janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudaraku kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Yesus kalau kami ada diperhadapkan dengan situasi yang kadang-kadang kami tidak bisa melakukannya, yang kadang-kadang juga nggak bisa tepat waktu, yang kadang-kadang mungkin juga lambat atau bahkan juga nggak sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Mari Tuhan Yesus, dari firman siang hari ini, biarlah kami dididik, kami dibentuk, kami diajar bahwa apa yang kami kerjakan dengan memandang Engkau Tuhan, dengan tertuju kepadamu ya Tuhan. Benar-benar kami bisa melihat hasilnya ya Tuhan. Kami bisa melihat janji ya Tuhan yang daripadamu Tuhan Yesus. Bahwa pengharapan apa yang kita tunggu dengan kesabaran-kesabaran. Dan kami mau mengerjakan dengan tekun ya Tuhan. Engkau mau nyatakan kepastian janjimu Tuhan. Engkau nyatakan kepastian Tuhan. Apapun itu bahkan bagian kami Tuhan. Apa yang Engkau mau nyatakan. Engkau benar-benar bisa tepati karena kami juga tepat waktu. Karena kami juga mengerjakannya tidak lambat-lambat. Kami ikuti perintah-perintah, kami juga terus tertuju kepada Tuhan. Kami terus mengharapkan kepada Tuhan. Dan di mana kami, Tuhan Yesus benar-benar mau Tuhan Yesus hanya Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami memandang manusia. Jangan biarkan kami melihat manusia sehingga kami tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami tidak melakukannya dengan tekun. Tapi ya Tuhan, kami benar-benar siang hari ini Tuhan. Kami mau memandang Engkau. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau terus melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami mau tertuju kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyatakan di depan kami Tuhan. Engkau sudah meletakkan di depan kami janji yang akan Kau genapkan bagi hidup kami. Janji yang Kau mau tepatkan bagi kami. Janji yang Kau mau berikan kepada kami. Untuk itu biarlah Tuhan kami terus percaya. Kami terus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Untuk itu biarlah Tuhan setiap firman-Mu ini benar-benar menjadi rema. Dan kami boleh dikuatkan. Kami boleh Tuhan Yesus diingatkan. Kami juga diteguhkan Tuhan Yesus dengan firman-firman ini sehingga kami kembali semangat, kami kembali bangkit, kami kembali mengerjakan tertuju kepadamu, kami terus cepat, kami tidak berlambat-lambat dan kami mau melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan sehingga apa yang Kau janjikan menjadi nyata Tuhan, untuk menjadi banyak, untuk menjadi berlimpah-limpah, biarkan itu terjadi. Kalau itu pernah terjadi kepada Abraham, nyatakan juga kepada hidup kami ya Tuhan, karena kami orang yang sama, yang percaya kepadamu, yang berharap kepadamu. Untuk itu nyatakan juga kepada umatmu, nyatakan kepada jemaatmu, nyatakan kepada hambamu, nyatakan kepada siapa yang percaya siang hari ini ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Engkau Tuhan yang menepatinya. Engkau Tuhan yang sudah bersumpah. Engkau Tuhan yang berjanji bagi orang-orang yang percaya. Terpujilah namamu di dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sempurnakan pengertian kami dan tuntunlah kami, ajarlah kami untuk bisa sampai menerima janji-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudaraku berada, jangan lupa terus kerjakan, terus berharap, dan sabarlah. Tuhan pasti akan menepati apa yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.